Young man, I say to you, arise. Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Selasa 16 September 2025, gereja memperingati Santo Cornelius dan Santo Siprianus, uskup dan martir. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil hari ini bicara tentang Yesus yang pergi ke sebuah kota bernama Nain. Saat masuk kota itu, ia berjumpa dengan banyak orang yang mengusung orang mati keluar kota. Seorang anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Ibu itu menangis, terseduh-seduh karena ditinggalkan oleh orang yang sangat dikasihinya. Melihat janda itu menangis, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Jangan menangis." Ini menandaskan Yesus punya kuasa, mempunyai otoritas untuk menyembuhkan, menghidupkan. Maka Injil mengatakan Yesus meminta para pengusung berhenti. Lalu Yesus berkata, "Bangkitlah." Dan pemuda itu pun bangun, duduk dan mulai berbicara. Tentu kisah ini tidak dipikirkan si janda. Mujizat ini benar-benar berasal dari belas kasihan Yesus yang begitu besar. Itulah anugerah yang diterima si janda. Kuasa Tuhan memberikan pengharapan besar pada manusia. Karena Tuhan selalu memberikan harapan bagi semua orang yang percaya padanya. Saudaraku yang terkasih, kisah ini memberikan sebuah pengharapan bagi kita semua bahwa hidup ini selalu ada harapan. Dalam situasi apapun, sepahit apapun kita, sakit, kehilangan orang yang kita cintai, kesulitan dalam hidup, penderitaan, jangan putus asa. Karena selalu ada Yesus yang membantu kita. Yang terpenting kita selalu menyandarkan hidup kita bahwa kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Ia akan selalu membantu kita. Maka persembahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.